Pagi ini tepat seminggu sudah berita kehilanganku menggemparkan warga Mangir, sebuah desa padat penduduk yang berbatasan langsung dengan hutan liar di ujung selatan Pulau Jawa. Namaku Merisa, wanita 20 tahun yang telah dikaruniai putri kecil nan menggemaskan. 7 hari lalu, tepatnya di pinggiran sungai kecil dengan air yang mengalir jernih, aku terbangun dari tidur panjang. Entah siapa yang membawaku ke dalam hutan ini. Aku tak bisa mengingatnya dengan jelas. Teriakan menggema memanggil nama Marisa yang seakan memekikkan kedua telinga ini. Namun sayang, aku tak tahu jalan keluar untuk segera pulang. Hari-hari kuhabiskan dengan ratapan sendu. Bagaimana nasib Putri Malang yang masih bergantung dengan uluran tangan kasarku ini? Dia pasti rindu dengan ASI yang bisa diteguhkan dikala lapar dan dahaga. Memar-memira kebiruan di sekujur tubuhku belum juga sembuh. Perih rasanya. Tak ada obat yang bisa kugunakan untuk mengurangi rasa sakit ini. Aneh tapi nyata, selama sepekan aku tak merasakan haus ataupun lapar. Aku juga tak merasakan kantuk maupun lelah. Nah, jangan pergi jauh-jauh. Suara misterius itu kembali terdengar dari belakang. Gegas kepala ini menoleh ke sumber suara. Tak ada siapapun di sana. Kuteruskan langkah yang tak kunjung berhenti ini. Aku hanya ingin segera pulang dan memeluk putri kecilku. Berhenti. Suara yang sama sekali kembali memberiku peringatan. Kali ini seorang wanita renta dengan perawakan kecil tengah menapakkan kakinya di depanku. Jarak kami hanya 1 meter saja, membuatku bisa menatapnya dengan jelas. Tatapan sayu terus mengarah padaku. Nenek dengan baju yang khas wanita suku Jawa dari zaman kolonial ini, jarik sepanjang lutut, dengan atasan kebaya warna kuning keemasan. Maaf Nek, saya hanya ingin pulang. Kilakku dengan segera. Aku pun tak begitu peduli dengannya. Gegas berlalu dari hadapan wanita ini tanpa pamit ataupun sekedar memberi salam. Percuma kau tetap mencari jalan pulang. Nah, arwahmu sudah terkurung di sini. Apa yang baru saja aku dengar? Mana mungkin aku sudah mati, sementara netraku masih bisa melihat dunia dan seisinya. Kutundukkan kepala ini dan kedua kakiku masih berpijak di atas bumi, membuatku yakin bahwa si nenek hanya berusaha mengelabuiku. Segera ku tinggalkan wanita renta yang belum ku ketahui namanya ini, dan aku berlari sekencang mungkin. Di pikiranku, aku hanya ingin terbebas dengan secepatnya. Langkahku semakin kencang, namun aku menyadari sesuatu yang janggal. Sudah 3 kali aku melewati tempat yang sama. Itu tandanya, sial. Aku hanya berputar sedari tadi. Sedetik kemudian, nenek tadi kembali berjumpa denganku. Sudut mulutnya terangkat sinis. Wajah yang semula ramah kini berubah menjadi menyeramkan. Kakiku beringsut mundur, menjauh dari si nenek yang sepertinya ada niat jahat denganku. Kembang kempis di dada terus kutata agar kembali normal. Sesekali ku buang nafas berat agar semakin tenang. Jangan takut. Nah, kemarilah. Aku akan membantumu pulang. Tawar si nenek dengan tangan melambai-lamban. Senyum menyeringah masih menghiasi wajahnya yang keriput pucat. Aku menggeleng cepat. Tentu, jelas sebagai penolakan atas tawaran yang kuyakini hanya tipu daya belaka. Mata ini menatap tajam. Aku tak sudi percaya dengannya begitu saja. Dengan tujuan apa kamu ingin pulang? Bukankah suamimu sudah membusuk di penjara? Orang-orang di sekitarmu juga sudah menganggapmu lenyap di telan bumi. Sekalipun kau kembali, tak ada satupun yang percaya jika kamu masih hidup. Cukup, aku tidak mau mendengar omongan kosongmu lagi, Nek. Celututku dengan kasar. Si nenek malah tertawa lepas. Tanpa sengaja, dia sepertinya mengejek omonganku. Otakku semakin mendidih. Sebentar lagi, emosiku akan pasti meledak. Ayo ikut aku, akan kutunjukkan semuanya padamu, ajaknya sebelum berlalu dari hadapanku.
Masih kulihat dia berjalan ke arah sungai. Aku sama sekali tak tertarik untuk ikut dengannya. Namun sudah 3 kali nenek tua ini memberikan isyarat dengan lambaian tangan. Rasa penasaran tak lagi sanggup ditahan. Aku pun berlalu membuntuti si nenek. Awas saja jika berbohong ya, akan kuberi pelajaran agar dia tak lagi menggangguku. Stop Mary, bagaimana dia bisa tahu tentang suamiku di penjara? Tanyaku bicara pada diri sendiri. Aku berhenti sembari menelan lebih dalam ludah. Sepertinya aku pernah melihat wajah nenek ini, tapi di mana ya? Pikiranku masih menerawang, tapi tak kunjung menemukan ingatan yang sudah terpendam cukup lama ini. Dia kembali memanggilku dengan tatapan meyakinkan. Hatiku kembali luluh. Segera aku penuhi panggilan untuk menuruti apa yang akan ditunjukkan padaku. Namaku Mariati. Sudah lama aku tinggal di hutan ini. Kau tidak perlu takut padaku, karena aku akan menemanimu sampai titik darah penghabisan. Beber wanita yang baru saja memperkenalkan namanya. Apa yang ingin kau tunjukkan? Tanyaku dengan wajah datar. Aku memang tak tertarik tentang siapa nenek ini sebenarnya. Tangan kanannya mulai terangkat ke depan, perlahan bergerak layaknya sedang membuka gorden pada jendela. Namun itu hanya hayalanku semata, karena Mariati hanya menggerakkan tangan di udara bebas tanpa menyentuh apapun. Mataku disuguhkan dengan pemandangan tak biasa. Dari dalam hutan yang rimbun, terlihat jelas banyak manusia berlalu lalang kebingungan. Diva, diriku dengan perasaan terpukul hebat. Putriku terlihat menangis parah tanpa ada yang mempedulikannya. Semua orang tak acuh dengan tangis anakku yang meminta makan. Aku hafal betul dengan tangisan Diva saat perutnya tengah menanggung lapar. Di sisi lain, terlihat suamiku tertawa puas dengan teman-temannya di dalam bui. Tampak lelaki tak tahu diri itu sangat bahagia, seperti tak ada beban yang sedang menerpanya. Kau bisa lihat itu sendiri bukan? Mereka tak peduli lagi dengan kehilanganmu. Mereka bahkan menelantarkan anakmu yang masih butuh tangan lain untuk bertahan hidup. Mereka semuanya hanya bersandiwara, berlagak baik di depanmu. Namun sebenarnya mereka tak suka dengan kehadiranmu. Papar Mariati layaknya guru yang tengah menjelaskan. Apa aku masih bisa bertemu dengan anakku? Tanyaku dengan raut memelas. Mariati menggelengkan kepalanya, lalu menunjukkan ke arah bawah, tepat pada aliran sungai yang semakin deras. Lihatlah, itu jasadmu. Tunjuknya dengan satu jari tangan kanan. Mataku terbelalak penuh melihat jasad wanita dalam keadaan mengembang. Kondisinya begitu menjijikan. Tanpa sehelai kain, tampak jelas luka sayatan di bagian leher. Kau pasti berbohong, sengalku tak terima, karena aku yakin jasad yang tercium aroma busuk itu bukanlah tubuhku yang kurus. Sementara yang kulihat, jasad tanpa busana yang sudah membengkak, warna kulitnya mulai menghitam keunguan, hingga rambut di kepalanya terlepas dengan sendirinya. Mariati beranjak pergi dari sampingku. Sempat sekelebat kulihat senyum menyeringai dari sudut sembirnya yang hitam. Dia hilang bak kilatan cahaya, hanya dalam hitungan detik saja. Kepalaku kembali mengamati jasad yang masih mengambang di bawah sana. Bebatuan besar yang menahannya membuat tubuh itu tak lagi terbawa derasnya arus sungai yang panjang. Kedua lututku terjatuh menyentuh bumi. Benak ini masih belum percaya bahwa jasad yang tak lagi dikenali wajahnya itu adalah aku. Ingin rasanya menangis, tapi aku tak bisa. Telingaku sensitif dengan suara yang terdengar samar, seperti langkah kaki manusia dengan tempo sedang. Kutatap ke arah barat daya, menanti siapa sosok di balik suara langkah kaki yang kini mendekat ke arahku. Mataku berhasil dibuat membola oleh kehadiran dua anak muda berparas tampan, lengkap dengan tas karir dalam gendongan mereka masing-masing. Pikiranku menerka. Kedua pemuda itu tengah melakukan perjalanan lintas alam di hutan belantara. Sebentar.
Bukankah hutan ini punya daya mistis yang kuat? Tak sembarang orang boleh menginjak tanahnya. Ingatanku seakan memutar memori sebuah mitos yang sudah mendarah daging bagi masyarakat desa Mangir. Barang siapa yang berani masuk ke dalam hutan, sedikit kemungkinan orang itu akan pulang dengan selamat. Kudapatkan satu kesimpulan. Bisa saja ada seseorang yang sengaja mengiringku untuk masuk ke dalam hutan ini. Itu sebabnya mengapa aku bisa terkurung di sini. Dasar manusia keji. Siapa yang berani membuat hal semacam ini padaku? Apakah mencium bau busuk? Bisik salah satu pemuda yang berjalan lebih dulu. Ia menoleh ke arah temannya yang sibuk memainkan 2 botol minuman kosong. Aku berusaha menyapa, namun tak mendapat sautan apa-apa. Satu hal yang membuatku sedikit percaya bahwa duniaku sudah berbeda. Keduanya berhenti tepat di tepi sungai, sekitar 5 meter dari tempatku duduk bersimpah saat ini. Masih kuamati pembicaraan keduanya. Semoga kedatangan mereka membawa keajaiban untuk nasibku ke depan. Bau busuk? Aku tak mencium apapun di sini. Mungkin aroma itu berasal dari mulutmu sendiri yang belum gosok gigi kali ya? Jawabnya terdengar bercanda. Aneh, padahal bau busuk itu sangat menyengat. Mengapa pemuda satu ini tak bisa menciumnya? Atau mungkin dia ada gangguan pada indera penciumannya? Sudahlah, kita urungkan saja mengambil air di sungai itu. Pemuda dengan perawakan tinggi beringsut menjauh dari area sungai. Kulihat ia terus menutup 2 lubang hidungnya. Bahkan dia sempat ingin muntah, namun berusaha ditahan. Apa kau ingin mati di sini? Sudah separuh hari kita nggak minum. Giliran ada banyak air, kau malah menolaknya. Dasar aneh. Ketus satu pemuda yang terus menendang botol kosong dengan lutut kanannya itu. Mataku bak sedang menyaksikan pertandingan bulu tangkis. Berpindah bergantian dari wajah satu ke wajah yang lainnya pada kedua pemuda ini. Tak berselang lama, pemuda dengan jaket kulit super tebal warna hitam mendekat ke tepi sungai. Sangat dekat dengan posisi di mana jasadku busuk itu mengambang. Tak banyak harap di pikiranku saat ini. Semoga pemuda itu menyadari bahwa ada kejanggalan yang harus segera ditelusuri. Posisi jasad dalam keadaan tengkurap, aku pun belum bisa melihat seperti apa wajah jasad wanita tanpa busana di bawah sana. Benarkah itu wajahku? Atau bisa jadi orang lain? Nas, sudah sekian menit pemuda itu bermain di sungai yang memang terlihat menyegarkan. Tak henti-hentinya ia membasuh seluruh wajahnya, bahkan tak ragu untuk meneguknya. Ayolah, lihat ke arah sana. Gumamku semakin gelisah. Gegas memutar otak untuk menemukan cara. Kuambil 1 buah batu berukuran 1 kepalan tangan. Langsung kulemparkan ke samping jasad yang semakin membengkak itu. Akhirnya, aku berhasil. Pemuda yang tengah bersiap membawa 2 botol minum yang sudah diisi penuh, kini terperangah menatap gelombang air yang terpercik cukup jauh. Hah? Apa mataku tak salah lihat? Ujarnya sesaat setelah mengamati jasad yang mengambang dari arah dekat. Begitu ia sadar bahwa yang dilihatnya adalah tubuh wanita yang tak lagi bernyawa, ia berlari ketakutan, berteriak kencang memanggil teman yang sudah menghilang lebih dulu. 2 manik mataku terus mengikuti kemana pemuda itu pergi. Aku tak akan tinggal diam jika 2 pemuda itu mengabaikan jasad yang belum disemayamkan dengan layak. Langit berlahan menghitam. Sinar matahari telah melambaikan tangan untuk pamit semalam. Aku masih diam menunggu. Penuh harap 2 pemuda tadi kembali mengusut tuntas kasus yang menimpa wanita malang di bawah sana. Mary, sudah saatnya kita kembali. Ayo ikut aku. Akan kutunjukkan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Suara serak tiba-tiba datang dari arah belakang. Mariati mengajakku pergi ke dalam hutan untuk segera kembali. Aku tak mau memenuhi ajakan nenek renta ini. Aku masih menunggu 2 pemuda tadi kembali ke sungai ini. Namun si nenek tetap memaksa hingga terjadilah adu mulut di antara kami. Ia bahkan mengancamku dengan kata-kata keji. Lihatlah, mereka kembali. Tunjukku ke arah 2 pemuda yang saling dorong karena tak mau berjalan lebih dulu. Tatapan Mariati berubah tajam. Ia seperti tak suka dengan kehadiran 2 pemuda itu.
Rahang Marihati semakin menegang. Semua akhirnya ia pergi tanpa permisi. Ambil ponselmu, kita harus mengambil gambar jasad untuk bukti. Seru salah satu pemuda yang masih menutup hidung juga mulutnya. Perasaanku semakin lega. Setelah ini pasti akan terkuak siapa jasad itu dan tangan siapa yang sudah tega menghabisinya. Jika memang terbukti wanita itu adalah aku, tunggu saja pembalasanku yang lebih sadis dariku. Kulihat dua pemuda di sana langsung menghubungi pihak berwajib atas penemuan jasad misterius. Mereka tetap bertahan dengan melawan ketakutan mendalam. Kita pulang aja ya, Ajak salah satu dari mereka. Mana mungkin, kita harus menunggu sampai petugas datang. Kita yang melapor, kita juga yang harus bertanggung jawab sebagai saksi. Papar pemuda berjaket hitam itu berusaha tenang. Suara sirene memanggilkan kedua telingaku. Lengkingan keras terdengar semakin dekat. Cahaya lampu menyorot dari arah pintu masuk hutan. Mesin mobil itu berhenti bergantian. Aku yakin mereka tak bisa masuk beserta mobil-mobilnya, karena hanya ada satu jalan setapak sebagai akses agar bisa menuju titik lokasi penemuan jasad yang dilaporkan. Mereka harus berjalan sekitar 500 meter untuk sampai di sana. Kepalaku mendongak tak sabar. Bagaimana para petugas itu mengevakuasi jasad korban? Dan tak lama lagi aku pasti akan segera tahu wajah siapa di balik tubuh wanita ini. Entah mengapa firasatku berkata bahwa dia bukanlah aku. Terlihat puluhan laki-laki berjalan ke arah sungai, menghampiri dua pemuda yang masih duduk meringuk, memeluk tubuh mereka karena serangan dinginnya luar biasa. Aku masih mengamati dari tempat yang sama, di atas bebatuan besar yang tak jauh dari tempat ditemukan jasad wanita itu. Sekujur tubuhku tiba-tiba bergetar di luar kendali. Debaran jantung semakin tak karuan. Dadaku bak ditusuk-tusuk dari dalam. Dua orang menceburkan diri ke sungai, lengkap dengan pakaian khusus sesuai tugas mereka. Tak terasa, mulutku menggigit jari tangan sebelah kanan. Rasanya sangat dingin dan keras, sedingin es yang membeku. Ku amati jari-jariku yang pucat, ternyata sudah tak ada aliran darah yang mendesir di dalamnya. Aku mengangkat dagu kembali, menatap nyelandang kedua orang yang berenang ke arah jasad, lengkap dengan kantong warna oranye yang telah disiapkan sebelumnya. Tangan mereka akhirnya berhasil meraih tubuh wanita di sana. Aku semakin gugup. Dalam hitungan detik, pasti wajah itu akan terpampang jelas nyata. Kulihat mereka susah payah merenguk tubuh yang sudah membengkak. Tentu, banyak air yang sudah masuk lewat lubang-lubang kecil pada tubuh manusia itu. Dengan bantuan beberapa rekannya, akhirnya mereka berhasil memindahkan sang jasad ke tepi sungai. Sejenak aku termenung. Kenapa aku harus berdiam di sini? Sedangkan indera mereka tak bisa melihatku. Tak ada salahnya mungkin jika aku mendekat ke sana. Pikiranku setelah menyadari, aku tak lagi segolongan dengan mereka. Kedua kakiku beranjak berdiri dengan langkah mengendap. Aku maju ke arah kerumunan mereka. Entah kenapa aku masih ragu. Kenyataan berkata bahwa aku belum sepenuhnya siap melihat wajah si jasad. Banyak kameramen menyoroti ke arah yang sama. Tentu fokus pada kantong jenazah berukuran tubuh manusia pada umumnya. Lagi-lagi aku dilanda kekhawatiran. Bagaimana jika kamera-kamera itu mampu mendeteksi keberadaanku? Kurungkan niat untuk mendekat. Kini aku berdiri di belakang kerumunan. Netraku masih menelisik ke sana. Jasad yang sudah dimasukkan ke dalam kantong, namun belum ditutup secara sempurna. Ayolah, buka wajahnya, gumamku yang sudah tak sabar. Begitu bagian wajah dibuka, dan kedua mataku menatapnya dengan jelas. Seketika, rasa penasaran luluh lantak. Bukan jawaban seperti yang kuharapkan. Ternyata, bagian wajah wanita itu tak lagi berbentuk dengan sempurna. Kulit-kulitnya mengelupas bersama daging di seluruh wajahnya. Tulang-tulang putih membentuk kerangka wajah manusia, tampak dengan jelas terlihat. Siapa sebenarnya wanita itu ya?
Tak ada baju ataupun hal lain yang bisa menjadi petunjuk bagiku. Sementara wajahnya hancur. Satu bola matanya sudah lenyap terbawa arus. Mary, betapa malangnya nasibmu Mary. Lihatlah, jasadmu tak lagi utuh seperti dulu. Ujar Mariati membuyarkan lamunanku. Dia berdiri tepat di sampingku. Tempat raut prihatin dari sorot matanya yang sipit. Dia tetap meyakinkan bahwa jasad itu adalah aku. Kepala ini terus menggeleng tak percaya. Aku tetap menyangkal semua ucapan yang dikeluarkan dari lisannya. Mereka pasti akan melakukan penyelidikan hingga kasus kematian terusut tuntas. Percuma jika sekarang kau tak percaya denganku. Hasilnya nanti tetap sama. Kau akan semakin kecewa setelah mendapatkan jawaban atas rasa penasaranmu itu. Imbu Mariati cukup panjang. Jika itu memang jasadku, lantas siapa yang akan merawat anakku? Ayahnya di penjara, kedua orang tuaku juga sudah tiada. Sementara ibu mertuaku, jangankan menyentuh putriku, mengakui sebagai cucunya saja beliau tak mau. Rintiku sembari membayangkan wajah Diva dari kejauhan sana. Kubuang nafas berat agar dadaku kembali tertata. Kuputar posisi badan agar bisa bertatap muka dengan Mariati. Mata kami beradu cukup dalam. Sepertinya nenek renta ini bisa membaca apa yang ingin ku sampaikan. Aku tidak mau membantumu, ketusnya sambil membuang muka dari hadapanku. Segera kurai kedua bahu si nenek dengan tulus. Aku memohon bantuan kepadanya. Tolonglah Nek, aku tak tega melihat Diva ditelantarkan seperti itu. Dia pasti sedang mencariku Nek. Ayolah, bantu aku agar bisa menimang putriku kembali. Rengekku sedikit memaksa. Kedua lutut ini tertekuk lemah tepat di hadapan Mariati yang masih membuang pandang dariku. Mariati menepis kedua tanganku dengan kasar. Sungut di wajahnya tak bisa kutafsirkan dengan jelas. Dia seperti menaruh dendam besar padaku. Kalau saja kau ini bukan istri dari lelaki yang sudah membunuhku, mungkin aku masih sudi membantumu. Bak dihunjam senjata tajam. Dadaku tiba-tiba sesak. Kini aku bisa mengingat kembali siapa Mariati yang sesungguhnya. Memang suamiku dipenjara atas kasus pembunuhan berencana. Dulu suamiku sempat memaksa salah satu dukun bayi untuk membantuku menggugurkan kandungan dalam rahimku. Untung saja dukun bayi itu menolak aborsi yang diinginkan suamiku. Mas Brahma, suamiku memang pernah memaksaku untuk menggugurkan kandungan dengan alasan ia belum siap menjadi ayah. Dia berusaha keras agar kandunganku gugur, namun usahanya tak membuahkan hasil. Aku tetap bertahan demi calon bayiku saat itu. Mas Brahma menaruh dendam pada Mariati. Ia pun tak segan menghabisi nyawa nenek renta itu dengan dalih tak sengaja menabraknya saat berkendara. Pantas saja aku merasa tak asing dengan wajah Mariati saat pertama dia menemuiku di hutan ini. Ternyata kami pernah bertemu sekali. Itu pun tidak lama, hanya beberapa menit saja. Detik ini hanya ada rasa bersalah pada Mariati. Secara tak langsung, akulah yang menjadi salah satu penyebab kematian nenek renta yang sekarang menatapku geram. Apa kau sudah ingat siapa aku sebenarnya? Gertak nenek itu dengan gemertak gigi yang dirapatkan. Netraku memanah selalu mengembun, membuat indera penglihatan ini tak bisa menatap dengan jelas. Sepertinya ada cairan dari mata yang ingin terus terjun bebas. Namun tak ada bahasa yang bisa kurasakan. Kepalaku hanya tunduk pasrah. Mariati tentu menaruh dendam yang besar pada keluargaku. Bibir yang gemetar terus kupaksakan untuk berkata, apa kau akan balas dendam padaku karena ulah suamiku? Mulut Mariati tertutup rapat. Ia hanya memberi jawaban lewat anggukan kepalanya. Tak segan, nenek renta itu mendorong tubuhku hingga aku terpental terguling. Kulihat kedua tangan dan kedua kulitnya mengendur, terus mengepal keras seakan ingin menyerangku dengan kejam.
Aku kembali bangkit dari tempatku terkapar. Lalu aku kembali mendekat pada kerumunan manusia yang sudah bersiap pergi menggotong jenazah yang sudah dibungkus rapat. Namun, ada satu orang yang membuat penglihatanku fokus padanya. Lelaki itu tampak ketakutan dan terus melihat ke arahku. Mataku mulai memindai dari ujung kaki hingga kepalanya. Kudapati lelaki itu menahan rasa takut yang mendalam. Apa dia bisa melihatku ya? Lirikku masih menatapnya. Kulangkahkan kaki ini dengan tenang, memastikan bahwa dia benar-benar tahu tentang keberadaanku di sini. Begitu jarak kami semakin dekat, ia malah berteriak histeris, membuat semua orang menatap ke arahnya. Jangan, jangan dekati aku. Aku mohon. Teriaknya berulang kali. Tangannya mengarah kepadaku. Bak memberi isyarat agar aku tetap berdiri di sini. Ia makin ketakutan saat aku bergidik bingung di depannya. Dahiku mengernyik tipis. Mengapa hanya lelaki berbaju serba hitam yang bisa melihatku? Atau mungkin dia memang satu golongan denganku? Tapi kenapa dia harus ketakutan seperti itu? Ada apa, Mas? Tanya salah satu petugas pada lelaki yang terus menatapku gelisah. Dia hanya menggeleng cepat. Kulihat pelu-pelu kecil mulai bermunculan di keningnya. Aku pun tak tega. Mungkin pergi dari hadapannya adalah pilihan yang tepat. Mereka beranjak keluar hutan. Aku masih sembunyi di balik semak belukar yang lebat. Sembari mengamati dari kejauhan, lelaki berkostum serba hitam terus menoleh ke arahku. Tanpa aku pikir panjang, aku berlari kencang ke arahnya. Hingga kedua kaki pria itu tak sanggup meneruskan langkahnya akibat rasa gugup yang makin menjadi. Tolong lepaskan saya. Pintanya dengan menelungkupkan wajahnya ke arah bawah. Jangan takut, aku tak akan mengganggumu, sahutku pelan. Ia mendongak ke arahku. Wajahnya begitu merah dan menahan tangis. Aku pun berusaha tersenyum padanya. Namun, tangis pria itu malah pecah dan kian menjadi. Dia pun berlalu dari hadapanku, mengejar teman-temannya yang sudah berjalan di depan sana. "Tunggu, bolehkah aku ikut denganmu?" teriakku dengan suara serak. Gegas ku gerakkan kaki ini untuk mengejarnya kembali. Terlihat puluhan laki-laki berjalan ke arah sungai, menghampiri dua pemuda yang masih duduk meringuk, memeluk tubuh mereka karena serangan dingin yang luar biasa. Kecepatan berlari kutambah sekencang mungkin. Namun anehnya, lelaki itu tak kunjung kugapai. Ia malah semakin jauh bersama rombongan para petugas kepolisian lainnya. Dia tak lagi mengawasiku. Tubuhnya dan tatapannya tetap lurus ke depan, berjalan mengikuti kaki-kaki yang tergopoh menuju mobil dinas. "Tunggu aku!" jeritku sekali lagi sebelum lelaki itu menginjak satu-satunya gerbang keluar masuk area hutan. Dia tetap tak menggubris. Aku pun berinisiatif mendekati mereka. Akhirnya, kaki yang dibalut dengan celana panjang warna hitam itu berhasil kutangkap. Langkahnya berhenti di antara perbatasan area hutan dengan pinggiran wilayah Mangir. Aku berjongkok di belakangnya, masih dengan kedua tangan yang mencengkram erat kaki kanannya. Ia menoleh ke arahku, masih dengan ekspresi penuh ketakutan. Pergi! Bentaknya terdengar keras. Ia terus berusaha melurukkan belenggu di kakinya yang tak mampu bergerak maju. Udara dingin tiba-tiba berubah panas. Angin yang semula berembus kencang, kini berhenti bak dimusnahkan hingga lenyap. Sekelebat aku melirik ke samping kanan. Ternyata si Mariati sudah berdiri di sana. Bukan tongkat kayu yang biasa di bawahnya, namun nenek renta itu membawa rantai yang cukup besar. Aku terperangah menatapnya. Pasti nenek itu akan menghalangi usahaku untuk keluar dari hutan ini. Seluruh tenagaku kerahkan pada kedua tangan agar lelaki itu tetap dalam belenggu hingga ia sudi membawaku pergi dari tempat mengerikan ini. "Satu langkah lagi, kau akan memaksa keluar. Aku tak akan segan memasungmu selamanya," ancam Mariati dengan kedua matanya yang membola sempurna. Si nenek reot terus mendekat ke arahku, sembari melepas rantai kangkan dari leher bagian belakang yang ia bawa. Kini, rantai itu
telah ada pada genggaman kedua tangannya. Hanya butuh satu langkah lagi, dia akan berhasil menjeratku sesuai rencana yang telah disiapkannya. Mata kananku menatap awas ke arah Mariyati, sementara di sebelah kiri terus mengawasi si laki-laki di bawah kekuasaanku agar tak lepas begitu saja dari genggamanku. Kedua kakiku bertumpu penuh pada tanah berumput lembab, melompat sebisa mungkin tepat di punggung lelaki yang bertubuh kekar. Tanpa sadar, posisi kami sudah berada di luar hutan. Lelaki yang sebelumnya tak kukenali sama sekali, kupaksa untuk memanggul tubuhku yang kurus ini. Aku tak peduli dia siapa. Walaupun kami memang bukan mahram, setidaknya kami bukan dari golongan yang sama. Ku amati Mariyati yang semakin ia berusaha melempar rantai hitam itu ke arahku, namun terhalang oleh pembatas yang tak bisa ditaklukannya. Dengan bangga, aku melambaikan tangan layaknya seorang anak kecil yang akan berpamitan. Netra Mariyati melotot merah. Dendam yang belum sempat terbalaskan harus tertunda karena ulahku yang tak ingin terkurung begitu saja. Aku ingin menjadi saksi langsung bagaimana para petugas itu mengotopsi si jasad yang kini telah dimasukkan ke dalam ambulans. Turunlah, aku tak bisa membawamu pergi dari tempat ini. Aku tak mau sesuatu buruk akan terjadi padaku. Bisik lelaki tengah berdiri tanpa beban apapun. Itu tandanya aku tak memberatkan langkahnya untuk enyah dari sini. Mendengar penolakan darinya membuatku bertindak sedikit kasar. Turunlah, aku tak bisa membawamu pergi dari sini. Aku tak mau sesuatu akan terjadi padaku. Ringis kesakitan dari wajahnya tak bisa disembunyikan, membuat orang-orang di sekelilingnya merasa ada yang aneh dengan lelaki satu ini. Ia pun tak bisa mengelak permintaanku lagi. Kami berhasil masuk ke dalam mobil, melanjutkan langkah menuju pemukiman warga di depan sana. "Apa kau baik-baik saja, Pram?" tanya pria yang duduk di kursi kemudi. Lelaki itu sempat melirik ke arah kaca spion bagian tengah. Lelaki yang baru saja dipanggil Pram itu hanya mengangguk sebentar. Ia merasa terganggu dengan keberadaanku yang semakin mendesak tempat duduknya. Karena memang tak ada tempat yang kosong yang bisa kugunakan. Rumah-rumah warga mulai terpampang di depan sana. Betapa semeringannya hati ini bisa melihat kembali desa yang sudah kutempati selama 2 tahun terakhir. Tak butuh waktu lama, mobil akan melintasi jalan utama menuju rumahku. "Berhenti, berhenti di depan!" pintaku pada Pram. Dia hanya melirikku sekelebat, lalu membuang pandang ke arah jendela berkaca riben ini. Ia tak menggubris sama sekali dengan apa yang aku ucapkan. Apakah aku bisa keluar tanpa harus melewati pintu ini? Mungkin saja tubuhku mampu menembus semua benda. Aku harus mencobanya. Pikiranku dalam diam. Aku langsung bertindak keluar dari mobil tanpa membuka apapun. Dan ternyata aku berhasil tanpa kendala. Tanpa kuduga, mobil yang berhasil membawaku menjauh dari hutan itu baru saja menabrak pohon besar di persimpangan jalan. Bukan sembarangan pohonnya. Konon katanya pohon yang ditabrak itu menyimpan banyak kenangan kelam. Banyak nyawa yang sudah berakhir di sana. Dan malam itu, mataku menyaksikan langsung kecelakaan tunggal yang menimpa mobil petugas kepolisian. Aku masih mematung dari tempat di pelataran rumahku, mengamati kepulan asap yang menjulang yang semakin tebal bersumber dari mobil di depan sana. Teriak minta tolong membangunkan tidur para warga. Satu persatu muncul dari balik pintu rumah mereka, pastinya karena rasa penasaran dengan apa yang baru saja terjadi. Tak sedikit yang langsung lari ke arah mobil berusaha menolong korban yang masih terjebak di dalam mobil itu. Banyak warga yang berbondong mendekat, sementara aku hanya bisa bergeming di tempat sembari meratap, merasa semua ini adalah salahku. Apa mungkin akulah penyebab celaka yang menimpa Pram dan rekan kerjanya itu? Telingaku berdenging hebat setelah mendengar suara tangis anak kecil yang tak asing bagiku. Dan secara spontanitas kuputar posisi badan ini.
agar bisa menatap ke arah sumber suara yang semakin jelas itu. Raungan tangisnya membuatku hancur. Saat ibu mertuaku baru saja keluar dari pintu rumah, menggendong bayiku Diva itu yang kondisinya jauh dari kata terawat. Telunjuk Diva mengarah lurus kepadaku. Di pikiranku, apakah bayi sosok suci ini bisa melihat sosok ibunya yang sudah berbeda dunia? Bisa diam gak? Dasar bayi merepotkan. Hardik mertuaku sedetik setelah tangan kanannya membungkam bibir mungil putri kecilku itu. Rasanya seperti tercabik kuku tajam binatang buas. Batinku hancur melihat Diva yang dulu selalu kumanjakan. Kini ia harus dirawat oleh wanita yang tak tulus menyayanginya. Mertuaku tak peduli dengan raungan tangis Diva. Perempuan parubaya yang hanya mengenakan daster lusuh itu tetap melanjutkan langkahnya ke arah kerumunan di persimpangan sana untuk menyaksikan mobil yang baru saja kecelakaan. Diva baru saja lewat di depanku dalam gendongan neneknya. Mata ini tak mau berkedip dan terus menatapnya kasihan. Ternyata ia juga mengarahkan jari telunjuknya kepadaku. Namun ibu mertuaku tak menyadari akan hal itu. Maaf bu, bisa ditenangin bayinya dulu? Kasihan kalau dia terus menangis.